Bismillahirrahmanirrahim. Sudah Assalamualaikum sudah. warahmatullahi wabarakatuh, Bu Novi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ari. Apa kabar? Apa kabar, Bu Novi? Alhamdulillah sehat, Pak Ari. Pak Ari bagaimana? Alhamdulillah luar biasa hari ini. Bagaimana keadaan di sekolah? Keadaan siswa kita? Keadaan sekolah alhamdulillah aman terkendali, cuma ada sedikit beberapa hal yang memang harus dikendalikan lagi. Ya. Oke, Bu Novi. Hari ini kita akan melaksanakan coaching. Saya sebagai coaching dan Ibu Novi sebagai coach. Saya mungkin akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu Novi, menggali permasalahan Ibu Novi dan mencoba menemukan solusi atas apa permasalahan yang Ibu Novi hadapi selama ini, terutama tentang permasalahan siswa di sekolah. Iya, Pak. Oke. Yang pertama yang ingin saya tanyakan, Ibu Novi, bagaimana situasi keadaan siswa Ibu Novi sekarang itu? Adakah apa keluhan atau permasalahan yang Ibu Novi hadapi pada saat ini? Kalau keluhan sebenarnya ada saja ya Pak, kalau yang namanya setiap guru itu. Ya, Kalau di kelas saya kebetulan kalau masalah keamanan masih aman. Cuma ya, terkadang ada 1 atau 2 siswa itu ya memang agak kurang tertib saat belajar di kelas. Terkadang anak itu berjalan-jalan sendiri walaupun ditegur saya. Terkadang juga ada yang mereka tuh tidak fokus, mereka sibuk dengan urusannya. Ada yang mungkin oret-oret apalah di kertas atau mungkin pinjam apalah sama temannya. Itu yang kondisi di kelas saya yang mungkin saat ini masih perlu diperhatikan lagi itu, Pak. Oh, oke. Berarti dalam artian saya rangkum, berarti permasalahan Ibu Novi itu adalah ada pada ketertiban siswa ya. Bagaimana siswa yang di kelas Ibu Novi masih kurang tertib ketika Ibu Novi lagi mengajar, seperti itu. Betul seperti itu, Bu Novi? Iya, Pak, betul sekali itu, Pak. Ya. Ini Terus bagaimana sih perasaan Ibu Novi ketika menghadapi siswa yang tidak tertib tersebut? Apa yang Ibu Novi alami ketika menghadapi siswa yang tidak tertib tersebut? kalau perasaan saya, kok rasanya masih kurang pas gitu ya, Pak. Jika misalnya anak itu tertib, kalau dalam Ya. benak saya itu, saya menginginkan anak tuh saat diberi pelajaran ya oke, kalau masalah aktif bolehlah, tapi kalau masalah ketertiban ya juga tetap harus dijaga. Supaya apa? Supaya itu pembelajarannya lebih maksimal. Jadi apa yang saya sampaikan ke anak-anak, materi yang saya berikan, mereka tuh bisa menangkap. Artinya bisa benar-benar memahami. Tapi ya, alhasil terkadang ada yang tidak fokus, ada yang mungkin 1, 2 anak itu main sendiri, jadi mereka tidak benar-benar bisa memahami apa yang disampaikan oleh saya. Terus saat ketika saya kasih soal latihan pun mungkin ada yang tidak bisa menjawabnya dan hasilnya juga kurang baik, Pak, itu. Oke, berarti perasaan Ibu Novi itu masih ada kurang sreg ya di hati. Eee, Bagaimana menemukan siswa rasanya yang tuh kayak resah, galau, apalah ya yang harus saya lakukan tuh masih bimbang gitu loh, Pak. mungkin juga rasa takut ya, bagaimana kita menyampaikan materi yang kita ajarkan, anak tersebut tidak Iya. mengerti atau tidak sampai ke anak tersebut. Betul seperti itu, Iya, Pak, Novi? betul. Jadi dalam benak saya tuh, apa yang harus saya lakukan ya supaya anak-anak itu bisa benar-benar fokus dalam mengikuti pembelajaran saya. Oke, seperti itu. Sebelumnya saya ingin tanyakan itu untuk satu kelas atau 1, 2 orang anak yang melakukan hal demikian, Bu Novi? Kalau itu hanya untuk 1, 2 orang anak, Pak. Tidak semuanya satu kelas Oh, mereka tuh tidak fokus, tapi ya. hanya ada 1, 2 memang. Tapi ya keinginan saya, di mata saya tuh pengennya ya semuanya itu fokus mengikuti pembelajaran saya. Oke, berarti Ibu Novi sudah apa namanya, sudah menemukan permasalahan inti dari permasalahan yang Ibu Novi hadapi selama ini tentang ketidakfokusan dan ketidaktertiban siswa selama mengikuti pelajaran Ibu Novi ya? Iya, Pak, seperti itu, Oke. Pak. Nah. Nah, jadi sejauh ini langkah apa yang sudah Ibu Novi lakukan untuk mengatasi atau menangani masalah ketertiban ini? Kalau langkah pertama intinya saya pendekatan dulu dengan anak itu ya, Pak. Saya Ya, oke. tanya secara pribadi, "Kok kenapa setiap pembelajaran kok sepertinya Ibu lihat tidak fokus?" Nah, Nah, mmm,
jawaban dari anak tersebut ada yang bilang, ya memang terkadang ada faktor dari rumah, ada yang belum sarapan, terus Ah, ada ya. juga yang memang lupa itu bawa alat tulisnya, tidak lengkap, makanya pinjam sama kawannya yang ujung-ujungnya jadi kayak bermain. Terus ada Ya, lagi betul. memang, ada yang badannya memang kurang sehat atau belum sarapan dari rumah, makanya lesu. Nah, terus saya kasih tahu mereka, Pak, biar bisa fokus tuh misalnya dari alatnya siapkan dari rumah, minta bantuan dengan orang tuanya, terus kalau bisa ya usahakan sebelum berangkat itu sarapan dulu supaya tidak lesu. Terus kalau masalah bermain nanti ada waktunya saat jam istirahat. Nah, itu sudah saya lakukan pendekatan seperti itu, Pak, langkah-langkah Ya. yang saya. Terus ada lagi, supaya anak itu jadi fokus, saya juga sempat memberikan ice breaking supaya mereka itu tidak bosan. Nah nah ice breaking itu saya lakukan alhamdulillah mereka senang, ya tapi terkadang ya satu 2 anak itu terbawa, terbawa karena asiknya saya ajak ice breaking kok malah jadi, terbawa suasana jadi ya kadang kelewatan, udah nggak fokus lagi malah pengennya ice breaking terus. Ya, Itu Pak, seperti itu. betul. Ya betul Ibu Langkah-langkah Novi. yang saya Memang lakukan. terkadang kita ini menghadapi situasi yang mana ada faktor eksternal dan ada faktor internal dari anak itu sendiri. Bagaimana mereka itu kurang fokus mungkin karena faktor dari rumah, dibawa dari Iya, rumah. Misalnya dia ya seperti yang sudah dikatakan Ibu Novi tadi belum sarapan atau ada sesuatu hal yang mereka lupa atau mereka tidak ingat. Terus juga di dalam kelas juga kita sudah mungkin sudah menerapkan beberapa metode atau cara untuk supaya mereka tuh berlatih untuk fokus dan tertib. Ya, bisa jadi contoh Ibu Novi tadi sudah melakukan e-breaking itu sudah sangat bagus sebenarnya. Tapi itulah tadi kendala kita ketika kita masuk di kemudian hari anak-anak itu pasti pertanyaannya e-breaking dulu, belum ke materi. Yang penting anak-anak tuh maunya e-breaking terus seperti itu. iya Pak, itu terbawa suasana Pak. Ya, akhirnya ya kita juga harus siap selalu untuk namanya ice breaking, supaya mencairkan suasana seperti itu Bu Nabi ya. Iya Pak. Oke. Selanjutnya Ibu Nabi, bagaimana hubungan Ibu Novi ya dengan siswa yang sering tidak apa namanya tidak tertib itu? Apakah ada dinamika atau ada perlunya perhatian khusus kepada anak-anak yang satu dua orang yang ketika mengikuti pelajaran Ibu Novi itu kurang fokus atau kurang termotivasi dalam belajar? Kalau secara untuk perhatian khusus ya, yaitu tadi Pak, saya melakukan pendekatan tadi. Kalau untuk Ya, selebihnya ya, saya lakukannya secara global misalnya, saya besoknya saya buat metode yang lebih menarik, saya ajak anak-anak itu belajar di luar kelas itu kan. ya, ya betul betul. Mungkin ada rasa bosan anak itu ya. Saya tanya mungkin juga kan yang namanya di kelas Pak terkadang ya suruh Ya nyatet betul. lah, disuruh, ya suruh maju, kadang nulis jawaban di depan atau bercerita. Mungkin anak-anak itu membutuhkan, metode yang lain daripada yang lain. Mungkin saya ajak belajar di luar kelas. Jadi kan suasananya itu berbeda, anak-anak lebih menyenangkan, mungkin lebih leluasa, mungkin faktor kebebasan itu mereka inginkan. Nah itu, langkah-langkah yang perhatian yang lebih saya lakukan tuh itu, lebih ke metode yang berbeda dari biasanya yang saya lakukan. Mungkin boleh jadi Bu Novi bisa berkomunikasi atau berkolaborasi dengan orang tua. Bagaimana bisa mengingatkan anak ketika dia berada di rumah untuk bagaimana mereka berlatih fokus untuk di sekolah, bagaimana mereka memotivasi diri mereka dari rumah untuk lebih fokus belajar di sekolah. Yang sudah Ibu Novi terapkan itu sudah sangat baik. Bagaimana kita mencoba ya salah satu cara ya bagaimana kita mencoba belajar di luar, mungkin mereka lebih senang ketika bosan belajar di dalam kelas, kita coba belajar di luar dengan mengamati atau dengan metode secara langsung dengan materi yang kita ajarkan agar anak tersebut tidak bosan. Seperti itu Bu Novi ya, kira-kira. Iya, kalau Mungkin komunikasi saya dengan orang tua, Pak, sebenarnya hmm, saya sering itu, tapi ya, komunikasinya memang melalui WhatsApp itu ya, Pak, tidak grup bertemu ya biasa. langsung. Nah, kalau misalnya ada anak yang agak misalnya tidak mengerjakan PR atau misalkan tidak fokus dalam belajar atau alasannya apa, saya juga komunikasikan alhamdulillah dengan orang tua. Saya chat secara pribadi, anaknya seperti ini Ya. di sekolahan, mungkin di rumah bisa dibantu seperti ini, alhamdulillah itu ya sudah saya lakukan kalau itu.
Itu mungkin salah satu salah satu bentuk komunikasi kita controlling orang tua juga ke anaknya dengan kita. Jadi kita bisa memberitahu perkembangan anaknya kepada orang tua. Jadi seperti itu, Bu Novi ya. Iya, Pak. Oke, selanjutnya Bu Novi. Apakah ada pola-pola tertentu dari situasi yang siswa tadi tidak tertib ya? Bagaimana Ibu Novi sudah menerapkan pola-pola belajar di luar, terus ice break. Adakah pola-pola lain yang bisa Ibu Novi lakukan untuk mengatasi ketertiban siswa di kelas itu? Kalau saya ini malah meminta pendapat rekan sejawat, Pak. Ya, Nah, jadi betul. itu saya bercerita dengan kawan saya yang ada di sekolahan, bagaimana sih supaya anak-anak tuh memang maksudnya nggak sibuk dengan urusan mereka sendiri saat belajar. Jadi biar fokus tuh semuanya ya. Ya. Alhamdulillah saya dikasih tahu temannya, mungkin ada teman saya yang sudah mempraktekkan, saya mencoba mempraktekkan di kelas saya. Itu yang pola-pola yang sudah saya lakukan selain melakukan pendekatan tadi dengan anak-anak. Mungkin Ibu Novi bisa menggunakan metode atau media dalam pembelajaran dengan materi-materi tertentu yang mungkin anak itu cukup sulit untuk fokus. Bisa dengan tayangan video atau gambar ya, yang bisa memantik siswa itu untuk fokus dan semangat mengikuti pelajaran Bu Novi. Kalau media pembelajaran Pak, alhamdulillah ya saya selalu berubah. Misalnya hari Ya, ini pakai gulungan kertas, besoknya sesekali ya memang pakai Infocus. Ya memang ya, anak-anak tuh memang lebih antusias saat begitu ya, tahu saya bawa ke kelas, "Bu, Ibu pakai ini, kita lihat video ya, Bu, ya." Cenah. Ya ya. anak-anak itu memang lebih antusias. Itu. Bahkan kalau ya Bu Terus Novi. yang ini, selain itu juga saya adakan untuk berkelompok kan Pak, supaya mereka lebih leluasa berbagi Ya. pendapat mereka. Terus mereka bisa bertukar pikiran, bagaimana sih saling menghargai, juga biar mereka intinya tuh lebih fokus, terus tidak bosan, dan tidak sibuk dengan dunia mereka Urusan mereka. sendiri. Iya. Iya, ya. Kebanyakan siswa kita tuh kalau sudah bosan atau tidak fokus ya sibuk dengan urusan mereka sendiri ya, kita tidak diperhatikannya. Nah, itulah Iya. salah satu yang sudah Ibu Novi jabarkan tadi bagaimana metode atau cara kita untuk melatih siswa itu agar lebih fokus dan termotivasi dalam belajar seperti itu Bu Novi ya. Iya, Pak. Oke, selanjutnya Bu Novi. Jadi menurut Ibu Novi ya, bagaimana dampak pendekatan Ibu Novi ya? Kan Ibu Novi sudah melakukan pendekatan ke orang tua, mungkin sudah pendekatan ke anaknya, sudah merubah pola Ibu Novi dalam mengajar. Bagaimana sih dampak dari apa yang sudah Ibu Novi lakukan terhadap anak itu? Adakah feedback umpan balik yang Ibu Novi niatkan untuk anak tersebut berubah? Adakah dampaknya sekarang yang Ibu Novi rasakan? Ibu Novi izin mic-nya. Ya, untuk umpan baliknya yang saya dapat setelah apa yang saya lakukan mulai dari metode saya ajak mereka di luar, dari Ya, medianya, saya Infocus, dari melakukan pendekatan, terus saya meminta pendapat dengan rekan. Alhamdulillah Pak, ada perubahan. Jadi anak tuh tidak lagi sibuk dengan urusan mereka sendiri. Artinya anak-anak tuh bisa lebih fokus mengikuti pembelajaran saya. ya. Ya, dengan Ibu Novi melakukan perubahan dengan pola-pola itu ya, akhirnya anak-anak kan bisa lebih termotivasi, bisa lebih fokus, bisa lebih tertib mengikuti pelajaran Ibu Novi ya, Bu Novi ya. Iya, Pak. Betul Oke, Bu sekali. Novi. Tadi kan sudah melakukan komunikasi ya dengan anak, dengan orang tua. Menurut Ibu Novi nih, seberapa besar peran komunikasi dengan siswa dalam mengatasi masalah ketertiban ini? Adakah peran yang lebih besar ketika Ibu Novi melakukan komunikasi dengan siswa tersebut agar anak tersebut bisa berubah? Adakah sejauh mana sih peran komunikasi ini dapat merubah anak itu? Apakah Kalau tidak perlu dengan komunikasi atau dengan pola-pola saja? kalau komunikasi menurut saya itu yang paling utama ya, Pak, ya. Ya, Karena segala sesuatunya tuh kayak misalnya kita mau belajar apa,
Saya tuh tanya dulu dengan anak-anak, misalnya mau materinya apa yang untuk besok, saya sudah tanyakan, "Ini belajarnya, kita pakai media ini gimana? Nah, pembagian kelompoknya bagaimana?" Nah, mereka sangat semangat, Pak, gitu. Intinya tuh, kita melakukan segala untuk kegiatannya tuh melibatkan anak. Jadi kan Hmm, pelajaran itu karena ujung-ujungnya kan untuk berpihak pada murid ya, Pak, ya. betul, Jadi betul. sebelum melakukan pelajaran juga kita harus melibatkan itu murid itu untuk meningkatkan kualitas pembelajaran mereka sendiri. Betul, betul, betul. Itu, Pak. Ya, itu memang kita dituntut untuk berpihak kepada murid ya, karena setiap murid itu kan mempunyai tipe dan gaya yang berbeda-beda, Ibu Novi ya. Ya, mungkin Iya. kita mungkin kita di awal tahun pelajaran kita mungkin sudah melakukan asesmen, pemetaan bagaimana minat dan gaya belajar siswa. Itu sudah Ibu Novi lakukan belum untuk di awal semester tahun ajaran yang baru sebelumnya? Kalau sebelumnya saya sepertinya belum melakukan itu, Pak, yang pemetaan, gaya belajar, audio, tervisual, dan kinestetik itu. Kinestetik, ya. Iya. Ya mungkin Mungkin next week, untuk kedepannya mungkin saya akan melakukan hal itu. Jadi saya bisa membedakan, oh mana sih mungkin murid itu karena bosan ya, tidak suka visual, tapi diajaknya visual. Jadi mereka kesannya itu tidak 100% fokus mengikuti pelajaran saya. Jadi intinya untuk kedepannya ya, saya akan memperhatikan itu, pemetaan kebutuhan belajar murid tentang gaya belajar mereka seperti apa. ya, itu penting Bu Novi kita lakukan bagaimana kita memanage 30 orang siswa di dalam kelas itu dengan tipe dan gaya yang berbeda-beda. Bagaimana kita di awal kita harus memetakan dulu bagaimana minat dan gaya belajar siswa agar kedepannya kita lebih mudah dalam menyampaikan materi yang kita ajarkan. Bukan untuk mengkelompokkan, tapi kita untuk memetakan bagaimana minat dan gaya belajar siswa. Itu untuk satu semester ke depan. Seperti itu Bu Novi. Iya, benar, Baik, Pak. selanjutnya Bu Novi, apa yang Ibu Novi rasakan tentang pendekatan yang sudah Ibu Novi lakukan sejauh ini? Menurut Ibu Novi, apakah sudah efektif? Apakah masih belum berhasil? Sejauh ini pendekatan mulai dari pola, komunikasi, terus cara yang Ibu Novi lakukan, apakah sudah menurut Ibu Novi sudah efektif atau masih Ibu Novi ingin belajar cara lain untuk supaya siswa itu tertib? Kalau menurut saya yang sudah saya lakukan sudah ada peningkatan sih, Pak. Tapi Ya, kalau dalam kata berhasil itu sepertinya belum. belum. Memang ada upaya lagi untuk dikatakan berhasilnya. Mungkin Ibu Novi bisa menggunakan metode KSE ya, kognisi sosial emosional. Ketika kita masuk, kita stop, atau ketika materi berjalan, ada kita lihat anak-anak yang kurang fokus, kita stop, kita push, nah kita lakukan maintenance. Nah mungkin di situ bisa melatih anak-anak, terutama kalau yang membuat kita membuat anak-anak itu jarang fokus ketika jam-jam terakhir, ketika mau pulang, ketika kita berada di jam terakhir, anak mau pulang, nah itu mungkin anak masih kurang fokus dalam menangkap materi yang kita ajarkan. Mungkin Ibu Novi bisa mencoba demikian. Oh, oke lah Pak, nanti saya akan mencoba metode-metode yang membuat mereka fokus dulu, kayak misalnya pakai Ya, metode stop itu ya biar mereka mengikutinya dengan kesadaran penuh, biar mereka lebih fokus. Ya, mungkin akan saya lakukan hal seperti itu, Pak. oke. Oke, ini Bu Novi, pertanyaan selanjutnya tentang aksi ya. Jadi aksi Bu Novi tadi kan sudah melakukan berbagai macam pendekatan, mulai dari komunikasi, mulai dari pola dan lain sebagainya. Jadi bagaimana Ibu Novi melibatkan siswa? Melibatkan siswa ini kan untuk ke siswa. Bagaimana Ibu Novi melibatkan siswa dalam menciptakan ketertiban di kelas? Pernahkah Ibu Novi mencoba untuk membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas? Kalau saya melibatkan siswa itu memang selalu saya libatkan, Pak. Ya, Saya sudah membuat kegiatan kelas, saya melibatkan mereka, saya ya, tanya dulu pendapatnya seperti apa, mereka ya, ungkapkanlah apa itu yang ada dalam benak mereka, bagaimana itu ya. peraturan, lalu kami simpulkan jadi kalimat-kalimat yang positif seperti apa, akhirnya kami dapat 3 keyakinan kelas di kelas kami, kelas 4B. Situ ada tanggung jawab, ada tertib dan ada saling menghargai. Itu Nah, yang
sudah saya lakukan untuk keterlibatan siswanya. Saya ajak mereka untuk semuanya untuk membuat bersama-sama, sudah disepakati bersama-sama. Jadi harus dilaksanakan juga bersama-sama. Itu penting Ibu Novi, karena kalau kita membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas di awal, mereka itu akan terikat dan teringat apa yang mereka buat dengan gurunya di kelas. Jadi untuk kedepannya kita lebih mudah dalam melalui proses belajar mengajar seperti itu, Bu Novi ya. Mungkin Iya. itu aksi yang sudah Ibu Novi lakukan ya. Mungkin Ibu Novi juga bisa pernah tidak Ibu Novi men-share, barangkali ada teman-teman Ibu Novi juga, rekan-rekan sejawat juga yang mengalami hal demikian terus mencoba pola yang Ibu Novi lakukan. Pernah tidak Ibu Novi lakukan demikian? Khususnya Kalau rekan-rekan sejawat di sekolah. untuk share ke sekolah ya cukup berbagi aja sih, kayak bercerita secara langsung saja, tidak Ya, saya benar-benar share kayak di sosial itu tidak Pak, cuma ya, berbagi dengan teman aja di ya. kantor seperti itu. Mungkin ada 1-2 orang guru yang mengalami permasalahan yang sama dengan Ibu Novi. Ya Jadi ada dengan memang, ya, ada juga yang sama. jadi dengan Ibu Novi men-share, berbagi, artinya Ibu Novi sudah melakukan kebaikan untuk membantu teman-teman rekan-rekan sejawat di sekolah bagaimana mengatasi siswa yang pertama kurang termotivasi dan kurang tertib ketika mengikuti pelajaran. Iya Pak. Oke, ini mungkin ini yang terakhir Bu Novi ya. Apa langkah yang pertama yang Ibu Novi ingin lakukan kemudian agar bisa mempertahankan? Mungkin kan sudah Ibu Novi lakukan berbagai macam cara, siswanya sudah berubah. Bagaimana? Apakah apa yang akan Ibu Novi lakukan untuk memperbaiki situasi ketertiban di kelas agar kedepannya siswa tetap tertib dan termotivasi dalam belajar? Kalau untuk kedepannya Pak, saya Ya, tuh harus merancang dulu ya, sebenarnya harus merancang pembelajaran itu mulai dari metodenya pakai apa, terus medianya ya, pakai apa, keterlibatan siswanya bagaimana, sistem pembelajarannya supaya tuh anak tuh lebih fokus, ya, lebih 100% bisa mengikuti pembelajaran tanpa ada gangguan, tanpa mereka sibuk sendiri. Jadi intinya langkah pertama yang saya lakukan adalah merancang pembelajarannya. Mulai dari modul ajarnya itu dirancang seperti apa yang akan saya ajarkan di kelas, saya laksanakan kegiatan pembelajaran itu. ya. Mungkin kita bisa mencoba pembelajaran berdiferensiasi, bagaimana kita mencoba melatih dan mendidik anak supaya mereka bisa berkolaborasi dan bekerja sama seperti itu Bu Novi ya. Oh iya, oke Pak. Oke, baik, terima kasih Bu Novi percakapan kita antara coaching dan coach hari ini. Terima kasih sudah menjadi coach bagi saya, coaching bagi saya. Mudah-mudahan saya bisa membantu dan menemukan solusi atas apa permasalahan yang Ibu Novi hadapi selama ini, terutama tentang masalah ketertiban dan motivasi siswa di kelas. Iya Pak, sama-sama, saya juga jadi ada solusi. Saya ucapkan terima kasih Pak Ari nih. Tadinya saya bingung bagaimana cara memfokuskan anak kalau di kelas. Alhamdulillah setelah bercakap-cakap dengan Pak Ari, saya dapat langkah-langkah yang harus saya lakukan seperti apa. Terima kasih Ya, juga. ya, sama-sama kita berbagi praktik baik, bagaimana kita bisa membawa siswa kita lebih baik ke depan agar masa depan siswa kita di ke depan agar lebih baik, semakin baik siswanya, semakin baik sumber daya manusianya, semakin baik Indonesianya. Seperti itu Bu Novia. Iya Terima Pak. kasih. Wassalamualaikum. Tetap semangat. Tetap semangat dalam mengajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.